Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya oplok kotokannya ya. GVC SEA 60 Stereo Graphic Equalizer SEA ya. Ini rusaknya kata pemiliknya nggak rusak ya katanya ya, nggak rusak, buat tolong dicekkan ya. Tapi ini nyala ya, nyala. Cuma ketika saya coba colokan dulu, colokan itu memang bunyi, cuma suaranya dia agak ngeprek ya, sedikit ngeprek. Nah seperti itu ya. Ini akan saya coba ya, kita coba. Nah, nyala ya. Ini musiknya saya play. Oke, setelah musik dulu. Nah ini saya suaranya enggak. Nah ini ya. Nah seperti ini. Nah seperti itu. Pak gitu. Nah, ini kalau saya main ya, tuh main. Ini kalau saya besarkan ya dia main ya. Tapi ngeprek seperti itu. Nah seperti itu. Tapi kalau ini bebas ya, ini bebas, dia normal. Tapi ini ya nggak main ya. Agak kecil ya. Saya besarkan dikit. Udah malam ya. Baru jadi nggak. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Tapi kalau ini saya aktifkan di kualitasnya. Seperti itu. Dan ini displaynya juga enggak nyala ya. Nah seperti itu ya. Oke ya. Saya matikan, saya kecilkan ya. Katanya dia bypassnya manual atau mungkin menggunakan relay ya. Oke ya, ini saya matikan. Kita cek, kita buka. Perkiraan ya, kemungkinan kalau seperti ini. Saya ambil dulu ini peralatan tempurnya bisa berapa. Oke, saya dulu ya. Sekarang saya turunkan aja ya. Sekarang aku potoknya. Maklum karena saya ya belum ada tempat khusus buat nyervis di rumah baru sini. Jadi ya apa adanya. Ini saya lepas dulu ya. Nanti kita cek ya, kita cek IC-nya satu persatu. Nah ini apakah dia menggunakan IC atau transistor ya, karena ini model lama ya, model lama. Wah nyopotnya susah. Lepas dulu. Nanti kita cek power supply-nya dan lain-lainnya ya, IC-nya. Kita cek konstruksinya seperti apa ini. Kita bongkar dulu. Jadi ini pemiliknya sama ya, dia seperti di equalizer yang rusak potensinya itu ya, yang banyak banget ya, model-model jadul ya seperti itu ya. Kalau ini nggak ada ya indikasi potensio, saya rasa nggak ada. Ini kelihatan potensinya stereo dan dua-duanya fungsi. Maksudnya saya geser itu fadernya itu dia fungsi semua. Ketika saya naikin frekuensinya dia naik, cuma suaranya ngeprek. Gak ada ya, tapi ketika saya matikan kok ini mungkin relaynya bebas sama ya. Menggunakan transistor ya, seperti ini. Ternyata belum pernah diobok-obok nih. Oke, wah ini bentar. Ini secara sekilas ya. Ini nah ini. Bentar ya, di sini ya. Ini ada komponen seperti terbakar ya di sini. Seperti terbakar. Ini sepertinya berkarat juga nih. Ya. Ya yang itu ya. Ya ini yang mencurigakan ini.
Ini satu itu ya, mungkin itu ya penyebabnya ya. Nanti kita lihat bagian bawahnya. Oke, ini kita akan cek dulu ya supply-nya. Ini ini ada Elko 2, ini kemungkinan dia supply-nya CT ya. CT ya, ini aja ya supply-nya, lain nggak ada. Oke, pakai transistor dan senar. Oke, kita cek dulu supply-nya ya. Dia ada berapa volt, cek aja ya di IC-nya ya, paling gampang seperti itu. Kalau ini yang ada IC op-amp 4560 ya, 4560 ya, seperti biasa ya. Pasti kalau kaki 48 seperti ini ya, biasanya adalah IC dual op-amp. Jadi kita cek supply-nya satu-satu. Ini saya pakai tester analog, belum beli ya yang digital, sementara pakai analog dulu aja. Nah, beli digital ya cari yang biasa aja ya, yang murah aja, nggak usah mahal. Ini posisi yang enak, saya penak ngecek ya, ini aja ya. Kelihatan ya, kelihatan nggak? Ini skala 30. Oke ya, ini buat kalian yang bingung nanti ya, ini skalanya 30 ya. 30 berarti ini sini, karena kalau kalian nggak terbiasa analog ya, dengan DC kita mau ngecek DC volt ya, DC ya, DC AC volt itu di sini. Nah 0 sampai 30 berarti skalanya adalah 0 sampai 300, tapi ya karena ini 30 ya, berarti 0 sampai 30 ya, seperti itu. Jadi nanti tinggal kita baca ini buat kalian ya, pemula yang mau baca-baca bingung. Biasanya kalau saya tunjukkan pakai digital, untuk ngecek kerusakan pakai analog. Nah ini seperti ini, cari ground dulu yang enak, posisinya di mana. Di sini adalah, nah kita cari ground bodinya dulu. Oke, saya colokkan. Kita cek tegangannya, kita cek satu per satu. Nah di sini, wah sayang, harusnya di bawah sana ya, kita ngecek supply-nya ada atau enggak di Elko nya sini ya. Ini jelas nih pasti CT ya, satu dayanya. Nah ini kita cek aja ya, kaki plusnya itu kaki 8, kita cek di sini kaki 8. Ini belum saya on kan port. Nah udahnya kaki 8. Oh ini saya posisikan normal dulu ya, plus. Nah sini ini plusnya jadi plus. Nah sama seperti itu. Nah ini kalian lihat ya, wow 15 ya, 12, 13 ya, nanggung amat ya. Biasanya ya 15 atau 12 seperti itu ya. Ini ya sekalian buat kalian belajar ya, buat yang bingung nanti bacanya, karena nanti mungkin saya akan banyak pakai tester ini. Nah ini kalau di sini kan ini 10 100 atau 10 ya, 10 sampai 15, tengah-tengah 12 setengah, nambah 1 ya, nambah 5 itu ya, 0,5 ya, seperti itu ya. 12 setengah tambah 5, 13 seperti itu ya, atau kira-kira aja ya. Sebetulnya kalau kalian udah terbiasa nyarbis pakai multitester seperti ini ya, kita bisa langsung mengira gitu. Nah ini buat kalian nanti harus terbiasa ya kalau saya nanti pakai tester ini. Nah sekarang kita cek minusnya. Nah ini makanya saya cari pakai ini, karena apa? Biar saya nggak bolak-balik multitesternya ya. Kalau analog seperti ini ya resikonya kalau kita ngecek supply dayanya CT ya, yang tidak tunggal ya, itu ya kalian harus bolak-balik probe-nya ya. Jadi ini kalau saya mau ngecek minusnya ya, ini probe-nya harus saya balik, minusnya plusnya saya dapatkan ground body, baru kita cek di kaki minusnya di sini ya, kaki 4 di sini. Nah dia baru bergeraknya ke kanan ya. Kalau posisi seperti tadi kalian cek untuk supply minus, dia akan bergerak ke kiri ya, tentunya nggak bisa dibaca. Jadi kenapa, kalau saran saya ya, kalau kalian pengen biar nggak bolak-balik seperti ini, nggak terbiasa ya, ini Pak, cari yang ada untuk pembalik polaritasnya ya, seperti itu. Nah kita cek ya, ini sebagai contoh aja. Lah kok nggak ada ya,
nggak ada ini. Yang ini plusnya. Nah seperti ini ya, geraknya ke kiri. Nah seperti itu, dia sama gerak ke kiri. Nah kita ngecek plusnya. Nah, ini saya cek pakai ini aja ya. Coba saya balik polaritasnya, nggak ada ya minusnya. Oh 0 ya, 0 tidak ada. Untuk plusnya ada, tapi aduh balik lagi ini. Nah plusnya dia 13 ya, jadi ya juga mencurigakan. Kita cek dulu, kita harus buka ini, bisa dibuka nggak nih bagian bawah. Nah kita cek dulu ya supply-nya, kita fokus ke supply dulu. Yang penting itu ya, kalau ngecek seperti ini itu atau suaranya ngepret nggak bunyi, nah itu cek dulu supply-nya, pastikan normal dulu. Cek di IC nya atau langsung ke supply-nya seperti itu. Ini nggak kelihatan ya berapa volt, egonya nggak kelihatan. Oke, kita langsung aja buka. Oh bisa dibuka, kita buka. Untung bisa dibuka ya, harusnya kalau model-model lama vintage gitu ya, entah itu amplifier entah itu equalizer, itu biasanya bagian bawah bisa dibuka. Nah seperti itu, kecuali ampli-ampli yang sekarang AVR itu, aduh receiver bikin nganek ya, susah untuk ngupload kodoknya. PCB nya nggak bisa kita cek bagian bawahnya, itu nganyel ke. Oke, kita cek. Pertama ya kita cek dulu egonya di supply egonya, atau di situ kan ada sekringnya, kalian cek sekringnya putus atau tidak. Itu bisa juga, langsung aja lah kita cek ya di apa namanya egonya. Oke. Nah, oh mungkin itu tadi ya, yang gosong ini tadi ya. Coba nanti kita urutkan ya. Nah ini ya, perkiraan saya di sini. Ini ya resistor yang seperti gosong itu. Nanti kita cek ya. Tuh dia berdekatan dengan egonya. Kalau kita lihat di sini kan minusnya ya, plusnya di sana. Nah ini minusnya. Ini ada resistor di sini. Nah mungkin itu ya. Saya curiganya di situ. Oke, masih belum pernah di overclock kodok. Masih ori semua ya. Oke ya, kita cek di elko-nya, supply di elko-nya. Oke, kita cek lagi ini ya, di sini agak miring ya posisinya. Ini saya kendok gesek. Nah biar enak, nggak miring-miringan. Oke, biasa kalau ngecek ya plus minnya kasihkan ground aja seperti ini. Aduh, agak maju dulu. Oke, saya colokkan dulu. Oke, udah ya. Plusnya di sini ya tadi ya. Kita cek plusnya ini berapa ya di egonya. Wow, besar banget ya. Oke, lebih ya, 26an ya. 26. Sekarang minusnya. Nah, jangan lupa ya, ini dibalik dulu set. Nah, seperti itu. Kalau pakai digital nggak perlu bolak-balik ya, tinggal dia plus atau minus itu aja. Jadi ini nanti bacanya jadi minus ya. Jadi jangan bingung ya. Jadi buat yang pemula yang mau belajar ngobrol juga. Nah, ini ya. Minus, ini jadi minus nanti. Kalau kita baca tapi di sini ya pergerakannya jadi plus. Nah, ada ya. Loh, ini malah besar ya. Tuh. Oh ya, karena ini terbeban. Ini berarti kesananya, betul nih. Nah, ini ada resistor di sini. Yang tadi ya, yang ada elko-nya tadi sebelahnya. Nah, ini ada ya. Nah, ini malah besar ini. Sekitar apa? 27. Kalau ini kan terbeban. Ya, ada, wah, sabar lagi. Ada mungkin dapat transistor atau dioda senernya ya. Nah, kalau ini belum, nah ini kemungkinan karena ini putus nih. Oh, ini ada. Sekarang kita cek. Loh, ada ya. Di sini juga ada nih. Juga ada. Ini ada, cuma outputnya tadi mana nih? Oke, ini akan saya pelajari dulu nih.
outputnya yang mana ya, plus IC-nya di sini. Tapi kenapa nggak ada ya tadi? Ntar saya cek satu persatu di sini. Ini IC-nya sebelah sini. Dapat mana ya? Ini saya urutkan dari sini aja ya. Karena harus bolak-balik ya. Ini plus ya, ini dari sini. Ini masuk ke sini. Ah, ini ada transistor betul. Ini transistor. Ntar ya saya sambil urutkan ya. Jadi tinggal kalian urutkan aja. Dia dapat transistor. Nah, dari transistor di sini. Ini supply-nya segini, terus ini outputnya sini. Oke, outputnya ini. Tuh, normal ya, ini dapat ini. Oke. Ini plusnya ini ground. Minusnya ini ke sini. Oke, ini ada transistor lagi. Mana nih? Oh, ini transistornya di sini ya. Dari minus sama ya. Transistornya dia masuk ke sini. Oke. Masuk ke sini. Tuh, outputnya berarti ini. Nah, ini outputnya nggak ada sama sekali ini. Ya, ini ada nih. Tuh, outputnya ini nggak ada nih. Nah, ini nggak ada nih ya. Ini enggak, ini saya tetap curiga di sini ya. Ini ada, cuma ini ada. Oke, ini saya coba lepas dulu nih, saya matikan. Lepas dulu resistor yang tadi ya, yang saya curigai. Ini tetap saya curiga di sini. Ini yang sebelahnya Eko tadi karena kosong. Sekarang akan coba saya lepas. Oke, saya lepas dulu. Langsung kita sedot dulu. Cuma ya nilainya nih nggak tahu berapa nih. Kita lihat. Yalah. Susah banget. Loh. Bentar. Oh, iya ya. Tuh malah lepas ya. Malah pecah ya. Nih. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Tuh ya, pecah, yang kakinya putus ya. Nah, jadi betul fix ya, kemungkinan masalah ada di situ. Oke, aduh, ini posisinya nih, saya cari posisi enak dulu ya. Tuh, harap dimaklumi ya. Nah, melodok barang-barang besar tuh ya susahnya di sini. Oh, yang ini mana? Ini yang mana? Oke, yang ini betul. Ini kita lepas dulu. Nanti kita lihat nilainya berapa nih. Oke, udah terlepas. Ini nggak bisa dilepas nih. Let's. Oke, udah ucul. Kita tarik aja lah. Tekuk dulu karena dia kosong ya, jadi mungkin nempel ke bodinya, agak susah kakinya. Jadi harus saya bersihkan sekalian. Mengandung indikasi, mengandung mana tadi? Oh, nih ya, ini udah pas. Cuma ya nilainya kita nggak tahu. Kosong ya ternyata ya. Oke, jatuh. Oh, kosong di situ. Wah, ini saya belum sedia alkohol juga ya di sini. Aduh, lupa. Oke. Nah, ini ya, tuh. Ya, seperti ini. Pantesan ya. Tadi kosong ya. Saya lihat. Tapi ini nilainya yang nggak kelihatan ini. Berapa ini? Aduh, nggak kelihatan ya. Bisa ya. Coba ya, ini saya carikan dulu nih nilainya berapa nih. Enggak terlihat jelas ya. Oke, ini nilainya akan saya anu dulu ya.
berapa nanti coba kita ganti dulu yang ada ya, karena saya di rumah ini ya resikonya ya, kalau di rumah sana itu spare part lengkap, resistor ada, cuma kalau di sini saya hanya membawa yang umum aja ya, dalam artian ukuran ya 1 kilo, 10 kilo, tengah-tengah 4,7, yang sering dipakai ya 2,2, 22 kilo, 4,7, 100 kilo ya, itu. Oke, ini saya coba ya carikan dulu nih. Ini di tes jelas nggak bisa, udah gosong seperti ini, udah murdu seperti ini. Itu apa ya, paling ya nggak sampai kilo-kiloan ya, karena dia untuk mensuplai ini juga ya, supply itu. Oke, saya cocokkan dulu, nanti cari yang mendekati nilainya. Oke ya, di sini kalian lihat ya, saya pakai 2 buah komponen ya, di situ saya seri. Nah ini ya, ini kalau saya lihat ya itu aduh nggak bisa fokus, kaki belakangnya di sini ya, kaki belakangnya yang di sini ya. Ini tuh ya, kelihatannya coklat ya, coklat, terus dia seperti kalau enggak ya, biru ataupun apa namanya, abu-abu antara itu ya. Nah, perkiraan saya ya, kalau kita tes ya, nah ini ya buat yang juga yang mau belajar, kalau biru, kalau belakangnya coklat ya kemungkinan di bawah 1 kilo ya, antara ratusan ohm ya, ohm. Nah ini skala saya taruh di kali 10 ya, kali 10 nanti untuk pembacaannya. Ini sekalian belajar ya, buat kalian yang mau belajar juga, mau blokodok pakai multitester analog gimana kesulitan. Nah ini ada ohm di sini ya, ohm. Nah ini ada angka 0 sampai ini sampai 2 kilo ya, di sini 200 ya, biasanya saya padanya cuma 100 di sini ya, karena nanti kita tinggal kali aja ya. Jadi di sini kali itu pengalinya, jadi ini nanti tinggal kita kalikan. Nah ini kalau kali 10 ya, ini nanti hasilnya berapa, kalau 5 ya kali 10 berarti 50, kalau 50 sini kali 10 ya berarti 500. Nah seperti itu ya, jadi nggak usah bingung. Nah ini tadi saya coba tes, itu kelihatannya juga masih bisa ya bagian sininya ya. Oh ini saya balik dulu propnya, tadi kan buat ngetes sana. Nah ini ya, tuh kalau kita lihat di sini itu nggak sampai tengah-tengah ya, antara 500 sampai 500, antara 50 sampai 100 gitu ya, di bawah tengah-tengah ya, artinya ini kemungkinan nilainya 680 ohm ya, kalau nilainya belum berubah. Nah seperti itu, 680 ohm. Nah ini saya cari itu, nggak ada ya, saya bawanya ini berapa, 220, malah 220 sama 330 ya, 330 ohm. Jadi ini saya seri ya, seperti ini 330 ohm saya seri. Nah sekarang kita cek, nah kita tes, kita cek ya, tadi kita udah tahu ya, tadi transistornya itu, aduh mundet. Ini kita cek skala 100 ya, apa skala ke DC volt lagi ya, DC volt skala 30. Nah ini kalau kita urutkan, kalian kalau nyari gini itu tinggal diurutkan aja ya, dari supply, kapasitor, terus dia lari kemana. Kalau dia pakainya transistor biasanya ada senernya ya, atau dia pakai regulator. Nah seperti itu, tinggal diurutkan aja, ini seperti ini larinya kemana. Oh, ternyata ada transistor di sini ya. Terus ini yang minusnya juga kalian urutkan. Ternyata di sini dia juga mana tadi, ini ke sini, ini mana nih tadi saya transistor. Oh ini ya, yang ini. Nah ini ya, nggak kelihatan ya dekat nih, seperti ini
yang ini. Nah, kalau plusnya dapat ini, minusnya dapat ini, outputnya ini juga outputnya ya, ini basisnya ini sini. Satunya basisnya, ini kemungkinan dapat apa nih? Wah tuh kelihatan, harus bolak-balik ya. Bolak-balik. Ini dapat apa ini? Kemungkinan Zener ya, kemungkinan Zener. Ini juga kemungkinan Zener nih. Ini mah dapat transistor ya. Oke, langsung aja ya. Biar nggak bertele-tele. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau belajar elektronik itu ya tak simak sambil belajar ya nih. Jadi nanti di upload selanjutnya saya akan sedikit ada tutor-tutor yang untuk memproduk. Oke, ini saya matikan dulu. Sekarang kita cek tes ya. Ini saya colokkan, resistor sudah saya ganti ya. Nah, kalau tadi ini saya nyalakan dulu. Oke, udah nyala, standar normal. Tadi di sini ada ya stromnya, di sini juga ada ya, normal ya seperti tadi. Nah, yang penting itu di outputnya ini. Nah ini ya minusnya keluar, ini minus ya. Kalau plus ini saya harus ubah lagi ke sini, plusnya di sini ya. Tuh. Nah 13 sekarang saya pindah nih, yang sekarang minusnya. Nah 13 harusnya sudah bisa ini ya, harusnya. Wah ini saya harus balik dulu nih ya. Wah ini setrum saya nih, pada bolak-balik saya harus amankan dulu nih. Gini aja ya, sementara ini dulu ya. Nanti mungkin nanti saya sambung videonya ya, tentunya ya enggak usah saya sambung ya, yang jelas kita udah tahu penyebabnya. Nanti besok saya harus bawa ke rumah sana untuk ganti komponennya ya, yang seharusnya itu sebetulnya bisa ya. Jadi nggak perlu harus itu, bisa kita kali pakai itu kan nilainya mendekati, tidak harus sama ya. Kalau tadi kan berapa nama 680 ya. Nah ini kita ganti dengan double seperti ini, itu jadi 330 jadinya 660. Nah seperti itu. Nah, saya masukkan, nanti durasinya akan panjang ya. Nah saya selipkan sedikit apa namanya tutor buat kalian yang mau belajar servis atau ngoplo-kotok ya, jadi paling tidak punya basic. Oke, sementara seperti ini. Nah seperti ini ya, harusnya saya kecilkan juga, tapi nggak apa-apa lah ya, seperti itu. Pakai nilai ini pun ya nggak masalah sebetulnya ya, nggak ada masalah. Jadi elektronik itu ya seperti nilai untuk resistor ya, untuk resistor, kapasitor, elko itu masih bisa kita toleransi, dalam artian kita bisa pakai komponen yang tidak harus sama nilainya, misalkan lebih besar di atasnya atau di bawahnya ya, yang mendekati lah istilahnya seperti itu. Itu bisa ya seperti itu. Kecuali IC ya, komponen yang pasti ya, IC ya itu nggak bisa kita ganti. Bisa kita ganti ya harus persamaannya ya, sama aja ya. Kalau resistor kita gantinya yang mendekati nilai aslinya, nah itu biasa, masih batas wajar toleransi. Apalagi ini untuk supply ya, nggak terlalu fatal, kecuali kalau berhubungan dengan frekuensi suara, sesuatu yang harus spesifik itu harus kita ganti yang sama. Kalau enggak ya enggak usah. Ini sekalian aja saya colok-colokkan ya. Nanti kita coba suaranya. Nanti kita cek di IC-nya. IC 4558-nya 4560 ya. Ini pakainya 4560, 4558 kebiasaannya. Karena dulu paling populer itu. Saya gunakan itu, termasuk orang tua saya ya. Saya tuh kalau desain mixer dan perangkat lainnya itu dia pakainya itu. Ini speakernya saya pindah ke bawah ya, jadi nanti mudah-mudahan terdengar. Kita nyobanya pelan aja ya, nggak bisa keras-keras. Oke, ini saya matikan dulu.
karena kita akan cek supply-nya ya. Kita cek lagi di kaki IC-nya. Oke. Step by step ya. Sebenarnya kalau kita ngoplok yang sebenarnya itu ya durasinya bisa panjang dan lama. Kalau nggak ngoceh cepat ya, seperti ini ngoceh lama. Oke, saya nyalakan. Kita cek posisi normal dulu ya. Berarti saya nggak usah. Ini berarti plusnya ya, kita cek di kaki 8 ya. Tuh di sini ya 13 ya. Jadi ini 12,5 tambah 1 strip itu berarti 13. Sekarang ini saya balik di sini. Sekarang kita ke kaki 4. Dia harusnya ada. Nah, sama ya. Oke, sudah sama ya. Artinya dia harusnya normal. Nah, ya. Sini tuh kameranya goyang-goyang. Nah, ini ya. Nah, dari sini terlihat ya. Besar banget ya inputnya ya. Saya kecilkan. Ini kecil banget, Mak. Ini enggak kerja. Langsung jeplak-jeplak ya. Nah, dari sini udah terlihat ya. Nah, ini coba nih normal, kita bypass nih, reverse-nya apa nih? Balik ya. Nah, ini untuk dp-nya ya 0, kalau ditekan minus 6 ini 0. Ini untuk selektornya, input outputnya ya. Ini untuk mic saya nggak bawa, mungkin besok di rumah sana aja ya saya apa namanya coba. Oke ya, sekarang kita coba suaranya. Ini cuma speakernya saya taruh di bawah, ini saya hadap ke sini aja ya. Nanti biar kalian bisa mendengar juga. Nih volumenya coba saya besarkan ya. Nah ini ya. Nah ini kalau saya geser-geser, nah aduh udah ya, nggak usah saya kamera nggak usah saya pindah-pindah ya, posisinya susah. Nah ini fungsi semua ya, normal ya, tidak di awal tadi ngeprek. Nah nah seperti itu, bypass. Nah kecil ya, lebih kecil. Nah ini besar, kalau ini dp nya lebih kecil ya, lebih kecil seperti itu. Nah ini kalau ini levelnya ya, ini reverse nih. Nah soalnya juga lebih kecil ya. Nah, main semua ya, udah fungsi normal nih ya, dan nggak ngeprek ya, dan nggak ngeprek juga. Ini saya besarkan lagi. Ya. Ya. Udah oke ya. Nah, udah oke ya. Udah sip. Saya kecilkan lagi. Bentar gaya. Saya ini gaya ya. Sambil gaya ya, nantilah sambil berjalan nanti saya kondisikan tempatnya biar enak nih. Tempatnya ini kursinya pendek tuh, pakai kursi pendek, kakinya segini jadi agak repot. Jadi harap dimaklumi dulu. Oke ya, ini sudah jadi ya, fix ya. Jadi masalah di power supply ya, power supply-nya dia ya malah nggak keluar ya, tapi ya kalau kita cek secara fisik terlihat bahwa resistornya di awal kita lihat ada yang kosong ya, seperti itu. Kita cek juga tegangan untuk minusnya itu tidak ada, masih bunyi ngeprek. Tapi supply untuk minusnya itu tidak ada sama sekali, yang disebabkan karena resistornya kosong ya, dan putus ya. Walaupun misalkan kalian menemui apa namanya
rusak seperti ini, komponennya resistornya nggak ada yang gosong, ya kalian cek aja ya, diurutkan aja kira-kira titik permasalahannya di mana. Yang terpenting kalian harus tahu dulu kira-kira masalah di mana, apakah power supply-nya yang bermasalah atau ya bisa juga supply-nya itu hilang, nol ataupun drop ya. Itu disebabkan karena ada yang konslet. Misalkan IC-nya yang konslet. Nah, seperti itu. Terus menyebabkan supply-nya drop itu juga bisa. Nah, kalau kasus seperti itu gampang ya. Gampangnya itu maksudnya gimana? Ya kalian tinggal putus aja supply yang masuk ke rangkaiannya. Jadi kalian putus dulu supply yang masuk ke rangkaian. Setelah kalian putus, kalian cek supply-nya kembali normal atau tidak. Kalau tidak normal, masih drop 0, ya berarti bukan di rangkaiannya. Rangkaiannya berarti masalah di power supply. Nah, seperti itu ya. Tapi ada catatan juga ya, karena saya juga terkadang terkecoh ya. Jadi ketika masalah di power supply, tapi ketika seperti ini tadi ya, metode yang saya sebut tadi, lepas cut jalur yang masuk ke rangkaian, misalkan ini ya, seperti ini. Ini kita sambil belajar ya, nanti durasinya akan panjang. Ini khusus buat yang mau belajar, pemula-pemula juga ya, biar sedikit lebih bermanfaat ya untuk saya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini tadi ya, kalau ini seperti ini ya, ini kan di sini outputnya. Nah, ini ada jalur di sini. Kalian bisa putus dulu jalur yang di sini, potong gitu ya, misalkan ya. Wah, kalau dipotong kan nanti jalurnya rusak mas. Ya kalau kalian nggak mau potong, ya kalian tinggal urutkan dia dapat apa. Misalkan ini kelihatannya dapat sini ya. Nah, ini kan ada jumper ke sini, ya, jumper ke sini. Nah, ini jumpernya ini kalian lepas dulu. Nah, memastikan bahwa di sini, misalkan ini yang plus ya, ini plus, misalkan ini minus yang kita kasih contoh yang bermasalah tadi. Nah, minus di sini kalian urutkan. Ini ada jumper ke sini, ada jumper ke sini. Oh, berarti ini kalian lepas. Ya. Kalau kalian lepas ternyata supply-nya terus keluar, ya berarti rangkaiannya bermasalah. Ya, mesinnya di sini bermasalah. Ya. Nah, ini pun jalurnya juga banyak ya. Ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sana. Tuh ini apa nih? Dapat soket. Ya, soket kayak lepas dulu, terus ini ke sini dapat ini lagi soket. Nah, itu panjang ya. Jadi seperti itu. Jadi kadu di sana. Tapi seperti yang saya bilang tadi, juga ada yang mengecoh. Power supply itu ada yang mengecoh. Mengecoh seperti apa, Mas? Ketika dia tidak ada beban, seperti ini kita lepas, dia normal. Ketika ada beban, dia supply-nya drop. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi bukan karena rangkaiannya yang sini bermasalah, ya, tapi karena supply-nya bermasalah. Nah, biasanya hal seperti itu penyebabnya bisa juga dari resistor seperti tadi juga bisa, elko-nya juga bisa, ya. Ketika ada beban dia bermasalah juga bisa. Atau ya kalau ini pakai transistor ya transistornya ya itu aja ya. Tinggal kalian oplok-oplok aja ya, cek-cek. Kalau dioda kemungkinan tidak ya. Kalau dioda itu ya biasanya kalau mati ya mati, atau putus atau short. Antara itu putus atau short. Nah, setengah short ya enggak ada, tapi atau mulur itu enggak. Setahu saya ya, pengalaman saya itu enggak ada. Ya rusak-rusak aja gitulah ya istilahnya. Tapi kalau resistor ataupun elko ya itu nilainya bisa berubah. Nah, seperti itu. Tapi juga bisa juga ya dioda ketika ada listrik dia bermasalah juga ada, bisa juga ya. Bisa juga. Tapi ya biasanya antara rusak atau enggak seperti itu. Tapi ya kemungkinan itu ya tetap harus kalian cek ya. Nah, kalau kalian masih bingung, sudah saya coba satu-satu mas ganti semua ya coba aja. Kalau kalian punya komponen lengkap ya tinggal aja lepas ganti pasang yang baru, masih sama lepas ganti pasang yang baru sampai ketemu rusaknya. Bisa juga pakai metode seperti itu ya. Seperti saya ini komponennya
nggak lengkap ya, bawa aja yang umum-umum ya, yang biasa diganti atau seperti ini nggak ada, tinggal di seri atau di paralel kalau nilainya lebih kecil ya, seperti itu aja ya, ganti ya. Nah oke ya, ini sudah jadi ya saya rasa, tapi akan saya panjer dulu ya, ada penyakit grotok-grotoknya atau tidak. Nah seperti itu. Kalau ada penyakit godok-godok ya nanti mungkin saya bikin video tersendiri aja ya. Nanti kita tangani dengan metode atau kasus penyelesaiannya seperti apa nanti tersendiri. Ini kita fokus ke sini dulu ya. Sampai drop suara ngaprek seperti itu ya. Oke ya. Mungkin sampai di sini dulu ya blok kodokannya. Ini mungkin saya biarkan seperti ini atau ganti aja, sama aja ya, seperti yang saya bilang, sama aja, nggak ada masalah karena tidak terlalu berpengaruh besar terhadap supply ya, kecuali transistor atau ya, elko-nya seperti itu ya, bukan elko ya ya transistornya ya bermasalah ya, lebih baik diganti seperti itu ya, transistor ini kecil-kecilnya ini juga bermasalah, ganti aja. Tapi kalau resistor saya rasa kalau komponen-komponen pasif itu ya rusak ya harus diganti, nggak harus sama ya, nggak masalah, kecuali komponen aktif ganti persamaannya bisa. Oke ya, mungkin kalau masih belum paham atau mungkin bingung dengan penjelasan saya mohon maaf ya, karena saya juga bukan guru basicnya, jadi sedikit ngajari ya, mungkin masih belepotan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga. Sampai ketemu di servisan selanjutnya, blog kodokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.